Hari ini gue akan bahas bagian kedua dari sejarah Rolex. Halo semua, selamat datang lagi di channel Alogy. Hari ini gue akan bahas bagian kedua dari sejarah Rolex. Nah, bagian kedua ini adalah bagian setelah tahun 50-an. Rolex bikin jam tangan GMT, Submariner, Skydialer, terus Deep Sea, dan lain-lain. Ini ada di video yang kali ini. Silakan diikutin. Di tahun 50-an, Rolex ngeluarin beberapa jam karena dia punya jam yang bisa nyelam, terus dia bisa dipakai untuk pilot yang nyebrang transatlantik karena ngelewatin beberapa time zone, terus jam tangan yang tangguh bisa untuk dipakai adventure, exploring, dan lain-lain. Ini ditandain pada tahun 1953, ada yang namanya Sir Edmund Hillary dengan Tenzing Norgay. Ini adalah orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak Everest dengan mendaki. Jadi datang lagi dia, Sir Moon, lu mau nggak pakai jam tangan gua untuk ekspedisi lu kali ini naklukin puncak Everest? Akhirnya si Edmund bilang, boleh lah. Akhirnya mereka daki dan berhasil mencapai puncaknya. Walaupun sebenarnya katanya loh ya, yang dipakai adalah jam tangan Smith, bukan Rolex. Tapi Rolex ini pinter, dia yang mempublikasikan bahwa jam ini dipakai sama Sir Edmund untuk menaklukkan Everest, terus dipakai balik, dan jam tangan itu masih bisa berjalan dengan baik. Dia publikasikan lagi dan heboh lagi. Nah, untuk menandai itu, dia keluarin yang namanya Rolex Explorer 1 di tahun 1953. Di tahun yang sama, dia juga keluarin jam tangan Submariner pertama. Jadi jam tangan pertama yang bisa dipakai untuk nyelam sedalam 100 meter. Dengan bezel yang bisa diputar untuk nandain sudah berapa lama penyelam tersebut berada di bawah permukaan air. Masih di tahun 1953, ini adalah penerbangan pertama transatlantik. Jadi penerbangan yang jarak jauh melewati beberapa time zone. Nah, si Hans tuh ngeliat, wah ini peluang lagi nih, gue mau bikin jam tangan yang bisa dipakai untuk beberapa time zone. Akhirnya kebetulan juga Pan American Airways, perusahaan penerbangan terkenal saat itu, bekerja sama Rolex, butuh jam tangan yang dipakai sama krunya dia. Karena kadang-kadang misalnya di sini jam 12, terus gue terbang ke Jepang misalnya, jamnya berubah, dia harus set ulang. Tapi akhirnya dia keluar teknologi yang namanya GMT, singkatan dari Greenwich Mean Time, artinya patokan 00-nya jam. Kalau Indonesia tuh plus 7 kalau nggak salah. 2 tahun kemudian, 1956, dia keluarin yang namanya day date. Jadi kalau sebelumnya cuma ada tanggalan, sekarang ada harinya. Wah, canggih banget. Jam tangan ini bisa nunjukin hari ini hari apa, terus tanggal berapa. Jadi itu adalah sebuah jam tangan yang revolusioner pada masa itu. Di tahun 1956 juga dia keluarin Milgauss. Jadi Milgauss ini adalah segmen jam tangan Rolex yang anti magnetik. Dia bisa tahan sampai 1000 Gauss. Jadi itu adalah satuan kekuatan magnetik. Dan jam ini dipakai oleh peneliti-peneliti di CERN. Itu adalah perusahaan peneliti nuklir di Prancis. Kalau lo ingat ada film Tom Hanks yang judulnya Da Vinci Code. Jadi itu ada CERN. Jadi itu adalah laboratorium terbesar di dunia untuk tumbukan partikel. Ya kalau lo nggak ngerti nggak apa-apa lah, gue juga nggak gitu ngerti. Nah, medan magnetik di laboratorium itu sangat besar. Jadi jam tangan yang komponennya biasanya banyak kan terbuat dari steel itu terpengaruh. Nah, si Rolex bikin yang namanya Milgauss ini di tahun 1906, dipakai sama peneliti, dan penelitinya bilang jam ini bisa berjalan dengan baik. Tahun 57 nggak kalah luar biasanya, Rolex itu keluarin jam tangan revolusioner lagi, yaitu Datejust yang kecil, dipakai untuk perempuan. Jadi sebenarnya sih ya ini bukan revolusioner ya, dia memang mau jualan aja, ngembangin market ke marketnya perempuan. Itu tidak revolusioner, Rolex, Om Hans. Tahun 1960 dia terima tantangan untuk eksplorasi laut dalam yang pada saat itu berada di Palung Marina. Jadi Marina Trench. Jadi palung itu adalah dataran alasnya laut yang turun ke bawah
dengan kedalaman sampai 10.916 meter. Itu 10 km. Jadi lu bisa bayangin, lu lari aja 10 km bisa 1 jam. Itu udah cepet banget. 10 km itu jauh banget. Ini dari atas ke bawah. Dan Rolex bikin jam yang bisa dipakai untuk ketahanan tersebut. Tapi tentunya nggak dipakai sama orang. Dia gantungin aja di kapal selamnya dia. Nggak henti-hentinya lagi. 3 tahun kemudian, 1963, dia ngeluarin jam tangan chronograph, kosmograf yang ada tachymeternya, yaitu Daytona. Jam tangannya kayak gini. Ya, gue matiin dulu. Jam tangannya kayak gini. Ya, nggak kelihatan ya. Ntar gue zoom. Nah, Daytona itu adalah jam tangan yang pada akhirnya menjadi jam tangan paling mahal di dunia yang dijual di lelang, yaitu sebesar kalau nggak salah 16,7 USD atau sekitar 200 miliar lebih. Nah, ini adalah jam tangan yang ada kosmograf dan tachymeter, artinya kayak stopwatch. Dia bisa ngukur kecepatan rata-rata dari kendaraan. Nah, ini dipakai, namanya adalah Daytona. Kenapa Daytona? Karena pada saat itu balap terkenal banget di Daytona, satu area di Amerika yang dijadiin ajang balapan di tepi pantai, dan itu biasa kecepatannya bisa maksimal banget. 4 tahun kemudian dia bikin lagi jam tangan yang bisa nyelam sampai 610 meter, namanya Sea Dweller. Jadi ini adalah jam tangan dipakai untuk penyelam yang biasanya untuk eksplorasi lautan dalam yang dalam waktu cukup lama. Dan ini adalah jam tangan yang dilengkapi sama helium escape. 4 tahun kemudian, tahun 1971, keluar yang namanya Rolex Explorer 2. Jadi Rolex Explorer 2 itu, kalau yang lu ingat, yang pertama itu adalah waktu Edmund Hillary naik ke Mount Everest. Ini adalah versi 2-nya. Versi 2-nya itu sebenarnya bezelnya tuh kayak GMT, cuman nggak bisa diputer. Nah, ada jarum keempat yang puternya itu 1 keliling 24 jam. Ini buat kalau misalnya kita ke gua-gua atau kita nggak terekspos sama matahari, kita kan nggak tahu ini siang atau malam. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ini lagi malam atau lagi siang dengan bezel yang 24 jam itu. Tahun 1978, Sea Dweller di-upgrade. Kalau sebelumnya cuma 610, kali ini 2 kali lipatnya, yaitu 1220 meter. Tahun 1985, ini termasuk tahun yang penting karena Rolex ngeluarin campuran stainless steel mereka sendiri yang mereka sebut 904L. Nah, stainless steel ini adalah khusus untuk Rolex. Biasanya di luar Rolex, jam tangan yang pakai stainless steel itu pakai stainless steel 316L. Nah, ini disebutnya Oyster Steel. Tahun 1992 keluar yang namanya Yachtmaster. Yachtmaster ini sebenarnya bezelnya sama dengan Submariner, cuman kalau gua nggak salah nggak bisa diputer juga. Jadi bukan hal yang inovatif banget juga. Nah, tahun 2000, tahun penting juga, adalah tahun dimana Rolex bikin jam tangan A sampai Z semuanya in-house, karena semuanya mau dia rahasiakan. Dan jangan lupa, Rolex ini adalah perusahaan private. Jadi dia nggak kayak Omega yang dipunyai sama Swatch Company. Ini masih di perusahaan private dalam bentuk yayasan. Pinter banget dia. Nah, di tahun 2000 ini juga dia keluarin kosmograf yang cuman hanya butuh 290 komponen. Jadi biasanya kalau misalnya yang ada tachymeter sama kosmograf itu complicationnya punya banyak komponen, lebih dari 290. Dia kerucutin, dia perkecil, hanya tinggal 290. Pada masa itu suatu hal yang sangat luar biasa, dan Rolex dihormati karena dia bisa bikin movement yang sesimpel itu untuk sesuatu yang komplikasinya tinggi. Tahun 2005 diluncurilah bezel yang Cerachrom. Jadi Cerachrom ini adalah nama untuk seramik yang menjadi insert di bezelnya dia. Sebelumnya itu aluminium yang dicat, cuman karena gampang pudar dan gampang tergores, akhirnya digantikan sama seramik keras, warnanya tahan lama, terus juga anti UV, artinya warnanya nggak bakal pudar kalau kena sinar matahari. Nah, mereka sebutnya ini Cerachrom. Nah, di bezelnya itu, Cerachromnya itu akan dipahat tulisan-tulisan, misalnya kalau GMT ya 24, kalau Submariner itu 10, 20, itu setelah dipahat dilapisi sama lapisan kecil platinum. Jadi
tahan karat. Kemudian tahun 2005 juga dia keluar Hairspring Blue. Jadi per yang warnanya biru ini lebih anti getar dan tahan terhadap medan magnetik, dengan power reserve-nya juga ditingkatkan. Tahun 2007 dikeluarin Yachtmaster 2. Nah, kalau Yachtmaster 1 nggak ada keistimewaan, kalau yang Master 2 ini dia punya komplikasi yang lebih tinggi daripada sekedar Submariner yang bezelnya nggak bisa diputar. 2008 dia keluar Rolex Deep Sea. Ini adalah Rolex yang punya tingkat ketahanan terhadap air sampai ke kedalaman 3.900 meter. Jadi ini pasti nggak ada manusia yang sanggup untuk menyelam sejauh itu. Cuma mereka keluarin jam tangan untuk menerima tantangan semakin canggihnya case yang bisa mereka buat. Padahal 3.900 meter itu kurang lebih 100 kali lipat tekanan yang bisa diterima sama manusia biasa. 2012 keluar Sky Dweller. Sky Dweller ini bentuknya simple, tapi sebenarnya punya komplikasi yang luar biasa. Nanti gue bakal review juga jam tangan ini. Di tahun yang sama, 2012, mereka bikin Rolex Deep Sea yang special customized untuk tahan sampai kedalaman 10.000 untuk dipakai sama James Cameron yang mau eksplorasi lautan dalam. Nah, ini ditandai dengan dialnya yang warnanya dari biru ke hitam. Ini juga akan gua review di video gua yang berikutnya. Nah, itu adalah sejarah Rolex dengan event-event yang luar biasa. Dari sekian panjang sejarahnya, ada satu yang paling dibenci sama Rolex, yaitu pendaratan manusia pertama di bulan. Karena waktu itu Rolex nggak bisa endorse NASA untuk pakai jam tangan Rolex ke bulan. Yang berhasil adalah Omega. Ini adalah musuh abadinya Rolex yang juga ditikung di film James Bond. Jadi kalau misalnya lu ketemu orang Rolex, jangan sebut-sebutin soal pendaratan di bulan. Itu adalah eksplorasi yang tidak bisa mereka dapatkan. Begitu aja cerita gue mengenai Rolex. Kalau kalian punya tambahan, silahkan tambahin di kolom komentar. Menurut gue sejarah ini menarik sekali. Nah, kalau kalian suka video gue atau mau nonton video gue berikut-berikutnya untuk review jam tangan Rolex ini, silahkan di subscribe. Sebelumnya, terima kasih.